Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul muhtaram yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu mujahadah atau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab liridhaillah wali syafaati rasulillah bi barakatil suratul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Khususnya pada malam ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya bisa bersama-sama hadir di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Dan juga mungkin para kaum muslimin yang berada di rumah bisa mendengarkan secara langsung baik lewat Radio Dais maupun Radio Gaul FM. Atau mungkin ada yang nanti menyimak melalui MAJT TV dan TVku. Semoga kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga Allah ridho kepada kita.
Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik yang mendengar maupun yang hadir di Masjid Agung Jawa Tengah ini, semuanya amaliyah-amaliyahnya dicatat sebagai amal yang soleh solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya pernah menyampaikan apabila di dalam kitab, di mana dalam satu bab itu banyak mengetengahkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, itu berarti menunjukkan pentingnya bab itu. Jadi kalau misalnya ini bab mujahadah, di dalam bab mujahadah ini ada hadis-hadis yang diketengahkan di sini jumlahnya sangat banyak. Meskipun isinya hampir sama. Ya, isinya hampir sama. Artinya ini menunjukkan bahwa bab mujahadah ini sangatlah penting karena Nabi berkali-kali bersabda di dalam masalah mujahadah. Ya. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya mungkin kita punya perasaan, kemarin sudah mujahadah kok mujahadah lagi. Kalau nggak salah saya menyampaikan ini 3 kali berturut-turut, temanya adalah mujahadah. Ya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Lah kan sudah kemarin kok mujahadah lagi. Ya. Bukan saya mengulang-ulang, tapi saya membaca hadis-hadisnya ini banyak. Maka kita husnudzon bahwa apabila yang diketengahkan itu hadis-hadis yang banyak, maka ini menunjukkan bahwa mujahadah itu dianggap penting oleh agama melalui Nabi Muhammad SAW. Mujahadah yang artinya bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Bersungguh-sungguh dalam menundukkan kemungkaran-kemungkaran. Menundukkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak patut. Lebih-lebih di zaman sekarang. Ya, lebih-lebih di zaman sekarang. Kita teringat bagaimana pernyataan dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau menyatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Atau bahasa bebasnya itu, aku ini tidak henti-hentinya, tidak berhenti untuk menahan hawa nafsu. Jadi bukan aku ini tidak peduli dengan nafsu, karena aku tahu bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Itu zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya. Nafsu itu kan bergeraknya itu ketika melihat sesuatu yang menarik. Nafsu itu dipacu bergeraknya itu kalau melihat sesuatu yang menarik. Sementara hal-hal yang menarik itu semakin lama, ini kan semakin luar biasa, semakin variatif, bermacam-macam, ini. Ini adalah makanannya nafsu. Keramaian, bermewah-mewah, bersenang-senang, berfoya-foya, keindahan,
itu makanannya nafsu. Nah, maka dari itu pesan di dalam agama tentang mujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan semuanya dengan mengabaikan semuanya, intinya fokus kepada menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin 2 minggu yang lalu bab ini dimulai dengan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, di jalan Allah, maka aku akan tunjukkan ke jalanku. Nah, kemarin yang kedua, putaran yang kedua, saya juga sampaikan bahwa manusia itu harus beriktikad memulai, jangan menunggu pertolongan Allah, jangan menunggu hidayah Allah, tapi kita memulai memohon hidayah kepada Allah, memohon pertolongan Allah dengan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu bagaimana? Di mana ada hidayah dari Allah, kita datangi. Kita ke masjid, kita sholat, kita zikir, kita istighfar. Ini adalah tempat-tempat yang bisa mendatangkan hidayah dari Allah. Nah, itu kita lakukan. Jadi jangan kita diam di rumah terus menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Nah, sekarang saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Dari sahabat Anas radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, di dalam apa-apa yang meriwayatkan ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Allah berfirman. Berarti ini hadisnya hadis qudsi. Jadi Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi bersabda, tapi dimulai dengan qalallahu ta'ala. Berarti itu hadisnya hadis qudsi. Kalau Al-Quran, itu Nabi sebelum bersabda, sebelum menyampaikan, itu dimulai dari proses datangnya wahyu. Nah, proses datangnya wahyu itu selalu ada tanda-tanda. Jadi misalnya, pernah Nabi itu ketika berada di atas unta, lalu wahyu itu datang. Maka seketika unta itu tadi diprok. Diprok itu apa bahasa Indonesia? Hah? Apa bahasa Indonesia diprok ya apa? Bu ngerti? Ya, lembreh. Lembreh bahasa Jawa ya. Apa bahasa Indonesia diprok? Ya wis ngono kuwi lah, diprok lah ya. Saking apa? Setiap proses wahyu yang datang itu Nabi selalu bereaksi. Ya, bereaksi menerima beratnya Al-Qur'an itu. Maka sampai dikatakan apa? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi seandainya
Quran itu diturunkan kepada gunung, maka kamu akan melihat gunung itu bergetar, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Quran itu seperti itu, kadang Nabi menggigil, keluar keringat. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Jadi sambil begini ngobrol-ngobrol, tahu-tahu qala Allahu taala. Maka itu dicatat oleh para sahabat-sahabat, ini bukan dari Al-Qur'an. Nah, Allah berfirman, "Idza taqarrabal abdu." Idza taqarrabal abdu. Ketika atau apabila seseorang itu mendekat kepadaku, idza taqarrabal abdu ilayya. Apabila hambaku ini mendekat kepadaku. Jadi berarti kan dimulai dari manusia, ya. Shibron diumpamakan mendekatnya itu sejengkal. Sejengkal itu berarti satu jengkal ini ya, sakila. Gitu ya. Taqarrabtu ilaihi zira'an. Maka aku membalas dengan mendekat kepada hambaku itu dengan satu zira'. Zira' itu dari sini sampai ke sini. Jadi kita ini mendekat satu jengkal, Allah mendekat satu zira'. Ya. Wa idza taqarraba ilayya zira'an. Dan apabila hambaku itu mendekatku satu zira', taqarrabtu minhu ba'an. Maka aku mendekat kepada hambaku itu sehasta. Sehasta itu berarti dua tangan gini. Ya. Wa idza atani yamshi. Dan bila hambaku ini mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalah. Maka aku akan datang mendekatinya, yaitu dengan berlari. Gitu. Jadi artinya Allah itu senantiasa merespon. Nah, gitu ya. Allah itu senantiasa merespon itikat dari hambanya. Jadi kalau orang itu mendekat kepada Allah satu jengkal itu kalau diibaratkan orang mau mendekat kepada Allah itu, ya kalau kita ini misalnya datang ke masjid, sholat, ini berarti kita mendekatnya itu dengan berjalan. Ada orang yang iseng-iseng mendengarkan pengajian dari luar, ya iseng-iseng melihat para santri, iseng-iseng seperti itu namanya ada itikat, ada kesenangan, ada kecintaan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau ada orang seperti itu bahasanya diumpamakan oleh Allah ini satu jengkal, maka Allah menyambutnya dengan satu zira'. Begitu. Jadi kalau ada orang itu mendatangi Allah dengan berjalan, ini berarti lebih lagi. Kalau tadi cuma satu jengkal, gujak gajek, tapi dia mendengarkan, ya. Maka sampai ada yang di dalam hadis dikatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban falatakun khomisan fatahlik. Jadilah kamu ini aliman, orang yang alim. Au muta'aliman, atau orang yang belajar. Begitu. Belajar itu seperti di pondok, nyateti itu muta'alim. Au mustami'an, atau kamu menjadi pendengar kayak begini ini, ya.
tidak menulis, ada yang menulis, ada yang tidak. Ini namanya mustami'an. Au muhibban, atau paling tidak kamu ini senang. Ya. Senang dengan apa? Dengan pengajian, senang pokoknya lah. Jalan wala takun khomisan, kamu jangan menjadi orang yang kelima. Alim tidak, ngaji tidak, mendengarkan tidak, cinta tidak. Ya. Fatahlik, maka kamu akan rusak. Karena yang namanya alim, yang namanya orang pintar, itu kan dimulai dari ini dulu. Dari cinta, senang. Ya. Kalau orang sudah senang, ada keinginan untuk mungkin prosesnya mendengarkan. Ya, setelah mendengarkan, merasa kok tertarik, menulis. Nah, setelah menulis, karena dia sudah banyak menulis, menjadi orang yang alim. Jadi seperti itu. Nah, artinya ada semacam alur. Ya, kita untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, itu harus kita mulai dari kita. Kita berusaha mendekat kepada Allah dengan apapun supaya Allah itu juga mendekat kepada kita. Nah, yang mendekat kita kepada Allah itu apanya? Ya, lahir dan batinnya. Ya, lahir kita datang ke sini, batin kita ini juga berharap kepada Allah. Nah, kalau Allah ini bagaimana? Apakah Allah mendekat kita ini lahirnya? Tidak. Yang dekat kepada kita adalah rahmatnya. Begitu. Karena Allah itu sejatinya itu sangat dekat kepada seluruh alam ini. Jadi Allah tidak jauh. Kalau orang mengatakan Allah zatnya jauh, berarti Allah itu bertempat yang jauh. Karena Allah tidak bertempat, ya, maka diistilahkan Allah itu dekat dengan manusia itu lebih dekat dari ini. Ya, hablul warid, kalau jengking apa? Kalau menjing. Semua manusia itu Allah dekat dengan ininya. Itu kalau Allah sudah dekat seperti itu. Nah, jadi mujahadah itu harus kita sikapi sebagai hal yang penting. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini, kalau kita tidak berpegang teguh kepada Allah, enggak, pasti kita akan tergelincir. Ya, karena zaman sekarang ya sudah seperti ini. Siapa sih yang enggak tertarik dengan zaman sekarang ini? Ya, kalau kita ini melihat anak-anak kecil yang sudah tahu handphone, itu seperti itu kira-kira. Tertariknya itu, ya. Dunia itu seperti itu. Kita ini kalau enggak gondelan dengan Allah, ya, kalau tidak mendekatkan diri kita dengan agama, pasti kita akan hanyut, kita akan mengikuti arus kecantikan dunia yang sangat luar biasa. Ya, maka hal yang seperti ini kita syukuri. Anak-anak santri ini kalian harus bersyukur. Coba nek kowe ora mondok. Ya. Kowe ora mondok ngene mesti rambutmu mbok semir, kupingmu mbok tindik. Ora pondokan, ya, jangan kamu ikut di pondok, kamu tertata, ya, pakaianmu tertata, ibadahmu tertata, akhlakmu tertata. Ini adalah anugerah, ya, disyukuri. Maka dari itu terus harus mendekat kepada Allah, mujahadah terus fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah menarik,
Ya, kita ditarik, disambut oleh Allah, ditunjukkan ke jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang bisa menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Saya kira cukup, ada waktu 12 menit ya. Monggo yang mau bertanya, anak-anak santri silahkan, atau mungkin yang di rumah juga silakan. Baik, alhamdulillah tadi hadis Riyadhus Shalihin sudah dijelaskan oleh beliau guru kita Habib Ja'far Al-Musawa. Untuk itu ini selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi jamaah, bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya, monggo. Mas atau Kang santri ini harus bertanya ya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum. Ini mau tanya, apa perbedaannya hadis qudsi dan firman Allah, dan bagaimana proses turunnya hadis qudsi tersebut? Ya. Udah ya. Ya, sampun Beb. Apa perbedaannya hadis qudsi dan Al-Quran dan termasuk proses turunnya itu. Jadi perbedaannya itu, kalau Al-Quran itu firman Allah disampaikannya melalui malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi itu tidak melalui malaikat Jibril. Tidak disampaikan prosesnya seperti apa. Ya. Tapi Nabi selalu mengatakan qala Allahu ta'ala. Berbeda dengan tadi, kalau Al-Quran itu prosesnya selalu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Contohnya begini, Quran itu kan hampir sebagian besar turunnya itu dimulai dari sebuah pertanyaan, sebuah persoalan, ya. Jadi misalnya ada orang bertanya kepada Nabi, ya, atau ada persoalan, misalnya ada orang itu menolak untuk ikut perang. Itu kan kesalahan besar. Maka turunlah ayat. Bahasanya mengutuk orang yang tidak mau ikut perang. Zaman Nabi itu. Nah, orang ini gelisah, turun lagi ayat. Jadi turunnya ayat itu disebabkan ada persoalan. Yang kedua tadi, ada orang bertanya kepada Nabi, Muhammad, misalnya bulan itu gimana sih? Kok kadang kecil, kadang besar, kadang hilang lagi, muncul lagi. Maka turun itu ayat. Yas'alunaka 'anil ahillah, dijawab. Nah, itu yang namanya Al-Quran, itu turunnya itu selalu, ya boleh dibilang selalu ada dari pertanyaan kadang atau dari persoalan. Ya, jadi ketika Nabi melihat sesuatu kok kurang pas, ya, maka turunlah wahyu. Jangan kamu begini, begitu. Itu, dan masuknya kepada Nabi itu selalu ada proses kayak tadi itu. Nabi kedinginan, Nabi kayak menggigil, Nabi kayak mana begini itu. Karena beratnya firman Allah. Nah, sedangkan hadis qudsi itu tidak melalui proses seperti itu. Jadi tahu-tahu Nabi qala Allah Ta'ala nyampaikan seperti ini. Nah,
orang-orang itu kan akhirnya niteni, ya ini kok Nabi tidak ada proses seperti biasanya kok, tapi kok qala Allah Ta'ala, ya maka bisa dipilah. Oh, yang Nabi tidak berproses, tidak reaksi lah. Nabi yang tidak bereaksi tapi mengatakan dawuhnya Gusti Allah, maka dikategorikan hadis qudsi. Hadis itu dawuh, ucapan. Dawuhnya Allah yang suci. Sehingga dibedakan Quran, hadis qudsi dan hadis dari Nabi, begitu. Jadi sahabat itu kan setiap Nabi berkata itu dicatat, ya. Sehingga makanya ada orang yang bisa menyampaikan dawuhnya Nabi sekian banyak, itu ada yang memang dihafal, ada yang memang dicatat untuk dihafal, begitu. Termasuk Al-Quran, kalau ada firman turun, maka ada yang dicatat di daun, ada yang dicatat di papan, ada yang dicatat di batu, jadi dipahat gitu ayat-ayat Al-Quran itu. Nah itu sehingga disimpulkan ada Al-Quran, ada hadis qudsi. Nah kekuatannya bagaimana? Tentunya kekuatannya lebih diataskan adalah Al-Quranul Karim, kemudian hadis qudsi, kemudian hadis biasa, gitu ya. Itu para ulama lah yang godok mana yang diutamakan dan sebagainya. Itu cuman secara umum yang diutamakan adalah Al-Quran, kemudian hadis qudsi, lalu hadis biasa, gitu ya. Sudah paham? Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib. Kan untuk semua orang kebanyakan tahu ya Habib, kalau sholat, zikir dan lain-lain itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Tapi cara membangkitkan kekuatan untuk melakukan amalan tersebut biar terasa ringan itu sulit sekali Habib. Biar apa? Cara membangkitkan kekuatan untuk melakukan amal tersebut biar terasa ringan itu sulit sekali. Bagaimana biar bisa melakukan amalan-amalan dengan ringan atau mudah? Oh ya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeah. Bagaimana supaya kita ini bisa semangat di dalam ibadah, ya, membangkitkan supaya kita bisa selamat. Kita ini kan diajarkan ada sebab, ada akibat. Ya, bila ada sebab, ada akibat. Orang yang beribadah kepada Allah itu, coba kita lihat orang-orang yang ahli ibadah itu, hidupnya itu rata-rata ya, tidak pasti. Kalau pasti itu ya wong ibadah sukses kabeh. Tapi secara umum orang yang rajin ibadah itu hidupnya relatif tenang, nikmat. Nah itu kita jadikan acuan. Begitu. Kita melihat ada orang yang senang nikmat di masjid, datang di pengajian, padahal hidupnya sederhana. Ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu bisa membangkitkan. Seperti halnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu dikatakan kebaikannya Umar bin Khattab itu adalah kebaikannya Abu Bakar Siddiq. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar itu diikuti oleh Sayyidina Umar. Jadi bahasanya itu Sayyidina Umar itu selalu ngintip. Kalau Sayyidina Abu Bakar keluar malam, opo kuwi? Oh ternyata ning masjid. Diintip, oh sholat. Diikuti sholat. Begitu.
Karena melihat Sayyidina Abu Bakar mendapatkan anugerah begini, naik Sayyidina Umar tertarik. Ya, kita juga begitu. Bagaimana supaya kita ini semangat di dalam beribadah? Ya kita lihat orang-orang yang beribadah ini, ya lebih tenang, lebih ya pokoknya lebih menerima dan sebagainya. Berbeda kalau ada, wah saya jadi meh cerita, ini jamnya wis ya sudah 41 menit meneh. Ya wis, minggu depan tak ceritani ya tentang pengalaman saya, maksudnya begitu. Ya, saya kira cukup dulu. Insyaallah mudah-mudahan malam Jumat yang akan datang kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir, sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah. Monggo. Alhamdulillah, kajian malam hari ini kitab Riyadhus Shalihin sudah selesai di bab tentang mujahadah. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.